Kadang hidup terasa berat, bukan karena kita lemah, tapi karena terlalu banyak hal yang dipendam sendirian. Maka saya memilih pergi, bukan untuk kabur, tapi untuk diam, menyusuri jalan sunyi dan mendengar alam bicara. Di tengah hutan pinus ini, saya menemukan yang selama ini hilang, yaitu diri sendiri. Ini bukan sekedar camping. Ini adalah perjalanan pulang ke dalam hati sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua yang sedang nonton dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan hatinya selalu tenang. Walau hidup kadang seperti dompet akhir bulan, kelihatan tipis, tapi tetap kita bawa senyum. Pagi ini jam 7 lewat sedikit, cuaca masih mendung. Dan seperti biasa, saya mulai hari dengan secangkir kopi. Karena sebelum packing, sebelum otak diajak mikir, jiwa harus diajak ngobrol dulu dengan kopi. Besok insya Allah saya akan berangkat solo camping. Kali ini ke tempat yang cukup tenang, hutan pinus yang katanya damai dan cocok untuk menyepi. Tapi hari ini, waktunya untuk bersiap. Dan seperti biasa, sebelum perjalanan dimulai, ada satu ritual sederhana yang nggak boleh dilewatkan, yaitu merapikan perlengkapan. Barang demi barang saya cek satu persatu. Bukan soal takut ada yang tertinggal, tapi lebih mengingatkan diri bahwa perjalanan yang tenang seringkali dimulai dari persiapan yang penuh kesadaran. Kali ini saya mencoba membawa perlengkapan yang minimalis saja, karena semakin sedikit yang kita bawa, semakin ringan juga langkah kita, baik di pundak maupun di hati. Bismillah, semua sudah siap. Semoga besok lancar perjalanannya, dan semoga ada makna yang bisa saya temukan, lalu saya bagi kembali lewat cerita. Selamat pagi teman-teman. Cuaca di Bintaro kali ini agak mendung. Cocok banget buat mulai perjalanan tanpa terburu-buru. Sekarang jam 10.30 pagi. Rute kita menuju ke hutan pinus Lembah Pasir Sumbul, pintu 4 ke Prabon, arah Ciloto, Puncak Bogor. Kalau kata Google Map, jaraknya sekitar 80 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Yuk teman-teman, ikut saya dalam perjalanan ini. Siapa tahu di sepanjang jalan bukan cuma udara yang kita hirup, tapi juga makna. Kita sampai di Parung, Bogor jam 11.39. Dan ini mau ke seberang dulu, isi bensin kalau ya di power super 50. Tahu deh kayaknya muat apa enggak. Hai Cing, pakai baju lagi kucingnya. Oh nggak muat ya ini Pak? Ya lanjut lagi. Di kiri kita ada Ramayana atau Ciplas Parung. Dan setelah Pasar Parung, ini adalah jalan yang sudah sangat familiar. Mungkin ribuan orang melaluinya setiap hari. Dan buat saya pribadi, jalur ini seperti sahabat lama yang selalu setia menemani langkah menuju pelarian kecil dari hiruk-pikuk kota. Di depan, kita akan menemui sebuah perempatan. Kalau lurus itu arah masuk tol. Kalau ke kiri, jalur menuju Gedung Halang dan Cipinang. Seperti biasa, saya memilih belok ke kanan, masuk ke Jalan Pajajaran. Hanya sekitar 200 meter setelahnya, kita akan ambil kiri, masuk ke jalur alternatif. Jalur ini sering saya pilih saat ingin melewati perjalanan dengan tempo yang lebih bersahabat. Lewat kawasan Sumarekon Bogor. Pastinya teman-teman sangat familiar tempat ini ya.
Setelah melewati jalan alternatif Sumarekon Bogor, akhirnya kita kembali menyatu dengan jalan utama, jalur lintas provinsi yang menghubungkan banyak cerita dan tujuan. Dan ini adalah daerah Gadok, salah satu titik sibuk sebelum jalanan mulai menanjak ke arah puncak. Di titik ini, saya mulai merasa lelah, dan perut juga mulai memberi kode. Mungkin ini pengingat kecil dari tubuh, bahwa dalam perjalanan panjang, kita juga butuh jeda. Saya pun memutuskan untuk berhenti sejenak di tempat istirahat langganan saya di daerah Cipayung. Di tempat istirahat langganan ini, saya pesan menu. Yang biasa saya pesan itu adalah mie ayam, dan kali ini saya memesan soto mie Bogor. Satu porsi harganya cuma Rp18.000, sudah lengkap dengan teh tawar anget. Di zaman sekarang, makan enak, kenyang, dan murah seperti ini, rasanya seperti nemu harta karun di pinggir jalan. Kadang yang bikin bahagia itu nggak selalu harus mahal. Semangkok soto mie hangat di tengah perjalanan pun bisa jadi alasan untuk bersyukur. Perut kenyang, hati tenang. Yuk, kita lanjutkan perjalanan, karena cerita hari ini masih panjang. Baru saja mesin motor saya hidupkan kembali, dan begitu jalan, langit langsung berubah wajah. Awan mendung menggulung cepat, suasana jadi gelap lebih cepat dari yang saya perkirakan. Seperti ada pertanda bahwa alam ingin bicara. Dan benar saja, saya sampai di daerah puncak Bogor. Hujan turun deras disertai kabut tebal. Pandangan terbatas, udara pun makin dingin, dan jalannya berubah jadi tantangan baru. Saya pun memilih menepi, karena dalam perjalanan kita harus tahu kapan waktunya terus melaju dan kapan saatnya berhenti sebentar untuk berlindung. Ini sudah di daerah Ciloto, puncak pas sudah turun dikit, dan sebentar lagi sebetulnya sampai, tapi hujannya semakin deras. Walaupun saya pakai mantel tadi, lumayan ya, rada basah karena saking derasnya tadi, ada anginnya juga. Jadi mampir di warung sekalian tadi ke toilet dulu. Sekarang sudah di jam 3:13. Ini sebetulnya sebentar lagi, sedikit lagi kita masuk ke dalam ya. Kabut, hujan, dan angin adalah bagian dari cerita. Sama seperti hidup. Kadang rencana sudah matang, tapi semesta punya kejutan sendiri. Yang penting, jangan buru-buru. Berteduh dulu, tenangkan hati. Setelah tadi melewati puncak pas dan sekitar 2 km perjalanan menurun terus, kita sampai di daerah Ciloto dan mulai masuk ke alam yang lebih sunyi. Patokannya cukup jelas. Di sebelah kanan jalan ada plang besar bertuliskan Alam Sagita Lembah Pinus. Dari sini kita akan masuk ke jalan kecil, jalan yang mungkin biasa saja buat orang lain, tapi bagi saya ini adalah gerbang menuju ketenangan. Jalan mulai menyempit. Jika pakai kendaraan mobil, itu hanya cukup untuk satu mobil saja. Kalau dari arah berlawanan ada kendaraan lain, salah satu harus rela mengalah dan berhenti. Saya pun terus melaju pelan, sampai akhirnya tiba di sebuah persimpangan. Jalan bercabang, tapi tidak ada petunjuk arah yang besar. Dan seperti hidup, kadang kita juga sampai di titik bingung, harus pilih jalan yang mana. Saya pun berhenti sejenak, lihat-lihat, baca tanda sekitar, dan akhirnya terlihatlah sebuah tulisan kecil di salah satu sisi jalan, Lembah Pasir Sumbul. Terkadang petunjuk hidup itu memang tidak selalu mencolok, tapi
Kalau kita mau meluangkan waktu untuk melihat dengan tenang, arahnya akan jelas. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang, saya tiba juga di tujuan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Hujan ya begini. Udah ada yang ngecamp belum hari ini? Ada. Ada berapa? Ada mobil ada 2, motor 2. Oh, berarti nggak sendirian ya? Aduh. Ini banget nih. Nanti aja dah. Iya, parkir dulu dah. Ininya ke sini kan nanti. Parkir dulu dah. Mana? Oh, ini. Oke, siap. Di sini tarif parkir untuk motor adalah Rp20.000, sedangkan untuk mobil Rp30.000. Tempat parkirnya cukup nyaman, berada di halaman sebuah rumah kosong persis di bawah pos masuk. Kita jalan sambil hujan-hujanan dan itu tadi di belakang itu adalah pos penjaganya yang tadi kita sapa waktu pertama nyampe. Dan trekkingnya ini nih teman-teman, seperti ini. Capek? Iya, pasti. Tapi lebih banyak rasa lega, karena setiap perjalanan yang ditempuh dengan niat baik akan selalu berakhir dengan rasa syukur. Dan kini saatnya saya bersiap-siap untuk tahap selanjutnya, memulai kehidupan sederhana untuk semalam di tengah hutan pinus. Menyusuri jalan sempit seperti kebun dengan pepohonan rindang di kiri kanan jalan. Suasananya sepi, hanya terdengar suara langkah kaki dan rintik hujan yang tak kunjung reda. Ya, hujan masih turun sejak tadi, belum juga berhenti. Dan sepertinya hari ini memang akan terus diguyur hujan sampai entah kapan. Halo, tiket berapa, Mas? Tiket 35. Terus kalau per orang ya? Terus kalau sewa tenda nggak sini? Ada. Tenda berapa ininya harganya? Oh, ada price listnya. Boleh nah sini. Nah, nih teman-teman kalau pengen yang bawa badan doang ke sini bisa nih. biar nggak repot. Iya, biar nggak repot. Tinggal bawa badan. Udah disediain semua dari sini. Nah, keren kan tuh. Mantap. Mantap ya. Paketan juga ada. Paketan gimana tuh? Dari mulai 2 orang sampai 10 orang. Oh, Lebih gitu. hemat. Lebih hemat. Nah, tuh teman-teman. Kalau kesini tinggal kesini aja. Kalau berdua ada paketannya sendiri. Lebih hemat katanya. Berikutnya tiket masuk, tenda, markas sama sleeping bag cuma lampu. Oh gitu. Kursi belum? Oh itu belum. Belum. Kalau kursi berapa? Untuk kursi di kita tuh satuannya itu 30. Satunya 30. Oke. Banyak yang nanya soalnya. Sering nanya kali itu. Masuk kursi enggak gitu? Ya, cuma untuk peraturan di sini nggak boleh ada api unggun. Nggak ada apa? Api unggun. Oh gitu. Ya. Oke, sip. Langkah demi langkah saya teruskan, meski tas punggung mulai terasa berat dan jas hujan mulai basah semua. Tapi justru disinilah rasa syukur itu muncul, karena saya sadar nggak semua hujan itu harus ditunggu reda. Ada kalanya kita harus tetap berjalan meski basah. Alam punya caranya sendiri untuk menguji niat kita. Dan saya percaya, hujan bukan hambatan, tapi bagian dari cerita yang harus dilalui.
Akhirnya saya menemukan spot yang pas. Rumputnya tebal, tanahnya rata, dan di samping saya ada aliran mata air yang mengalir terus. Suara gemerciknya bikin hati tenang. Karena hujan belum reda juga, saya mulai dengan memasang flashlight terlebih dulu, biar bisa bangun tenda tanpa kehujanan. Sedikit repot, tapi justru disitulah seninya, membangun rumah kecil di tengah hujan. Jam sudah menunjukkan pukul 5:15 dan tenda pun akhirnya berdiri. Selesai finish, rasanya lega karena di tengah dingin dan basah saya punya tempat berlindung yang saya bangun sendiri. Tadi saya lumayan basah kuyup, jadi udah ganti nih ya. Ini tempat kotor dan tasnya juga basah. Nah, alhamdulillah yang ininya sih nggak ada yang basah ya. Nah, tadi kita tutup dengan flashlight dulu, kita bangun flashlight dulu. Jadi alhasil sukses lah ya, nggak sampai kebasahan. Setelah istirahat sebentar di dalam tenda, saya keluar duduk sebentar di depan pintu tenda, menikmatin pemandangan yang sederhana tapi penuh rasa. Hujan masih turun pelan, dan di saat-saat seperti ini, sunyi terasa seperti teman lama yang datang menyapa. Setelah maghrib, tepatnya jam 6:15, saya beranjak dari tenda dan berjalan menuju warung terdekat untuk mencari makan malam. Nah, ini di Lembah Pasir Sumbul pintu 4. Nah, ini ada warungnya, dan warungnya kalau saat malam Sabtu, malam Minggu katanya buka 24 jam ya. Tapi selain hari itu ya paling sampai malam ya. Sampai jam 9. Oh gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nih saya lagi pesen nasi goreng buat makan di tenda supaya ada kegiatan lah di tenda. Jadi makannya nggak di sini. Kalau makannya di sini, tenda nggak ada kegiatan. Jadi makannya di tenda aja. Oke. Dan banyak jajan juga. Saya juga tuh beli jajanan zaman dulu, namanya anak mas, mie anak mas tuh. Untuk makanan apa aja ada, Bu? Yang ada di sini, nasi liwet, mie rebus, mie goreng, mie ayam, pok mie, nasi goreng sebelah, bakso, gorengan, kopi. Nah, kalau nasi goreng ini saya berapa? 15. Nah, 15.000 itu. Jadi saya pesan nasi goreng telurnya di dada, pedas, 15.000. Cukup terjangkau. Mari kita nikmatin di tenda. Oke. Malam ini saya makan di depan tenda sambil menikmatin gerimis yang belum juga berhenti sejak sore tadi. Menu pilihan malam ini hanya nasi goreng pedas lengkap dengan telur dadar. Sederhana, tapi percaya deh, rasanya mantap. Oh iya teman-teman, saya camping di Lembah Pasir Sumbul 4 ini tidak benar-benar sendirian. Jadi ada beberapa, kalau nggak salah ada 3 tenda yang lain, tapi nyebar semuanya, jauhan semuanya. Dan di sini itu gelap gulita. Jadi sama sekali nggak ada penerangan ya, di samping kanan, kiri, depan, belakang itu nggak ada penerangan, nggak ada listrik. Jadi benar-benar berasa banget naturalnya. Jadi buat teman-teman kalau camping di sini harus sedia power bank yang gede ya. Buat teman-teman yang camping di sini, saya rekomendasikan banget cobain beli makan di warungnya. Nasi gorengnya the best, apalagi dimakan hangat-hangat di depan tenda yang basah karena hujan. Rasanya tuh kayak pelukan hangat setelah hari panjang. Nah, pas lagi nikmat-nikmatnya makan,
Tiba-tiba muncul sesuatu dari samping tenda. Saya sempat kaget, jujur deg-degan banget. Ternyata seekor kucing. Tapi karena saya tuh takut banget sama ular, jadi refleks pikiran langsung ke sana. Spot jantung banget sih. Tapi setelah tahu itu cuma kucing, malah jadi teman makan yang menyenangkan. Ada kucing masuk ke sini. Jadi teman-teman kalau camping, kalau di apalagi solo camping gitu ya, sendirian di lokasi, kadang ada aneh-aneh suara, entah itu langkah apa. Biasanya itu hewan, entah kucing ya, kayak tadi kucing kan nyelip ke situ tuh. Sekarang kita kaget. Emang sih khawatir gitu, takutnya apa. Kalau tahu kucing nggak masalah, aman-aman aja. Kadang kejutan kecil di alam begini bikin kita sadar bahwa malam sunyi pun bisa penuh ceria asal hati kita terbuka untuk melihatnya. Sekarang sudah di jam 8 lebih 30 menit. Dan ini sepertinya sudah ngantuk banget karena yang pasti kecapean ya. Ngebangun tenda sambil hujan-hujanan itu luar biasa, ekstra banget tenaganya. Dan untuk di sini ketinggiannya, ngeliat di jam saya itu 1186 mdpl. Jadi andai ini terang, nggak hujan, pastinya dingin banget. Tapi karena hujan, biasanya kalau di tempat dingin itu, kalau lagi hujan itu justru udaranya nggak dingin, suhunya nggak terlalu dingin, jadi enak ya buat tidur. Oke ya teman-teman, sampai ketemu lagi di besok paginya. Kita akan istirahat dulu. Saya berbaring, memejamkan mata di antara suara rintik yang menghantam flashlight sepanjang malam seperti irama pengantar tidur. Pagi datang tanpa alarm. Saya terbangun perlahan. Dan saya lihat jam, kaget, ternyata sudah pukul 6.30. Bukan cahaya matahari yang menyapa, melainkan suara hujan deras yang turun tanpa henti sejak semalam. Alam seperti sedang mengingatkan bahwa tidak semua pagi dimulai dengan sinar terang. Kadang, hujan yang deras pun bisa menjadi berkah, mengajari kita untuk diam, merenung, dan menerima. Saya duduk diam sejenak, mendengarkan suara hujan yang jatuh di atas tenda. Rasanya seperti simfoni alam yang membasuh lelah dan mungkin juga membasuh resah. Di tengah udara dingin dan suara hujan yang belum juga reda, perlengkapan masak mungil dari Hike and Run ini rasanya jadi sahabat terbaik. Kompor kecil, tabung gas yang mini, dan nesting yang ringkas. Semua masuk rapi di dalam tas, tapi sangat fungsional. Untuk solo camping, perlengkapan seperti ini bukan cuma praktis, tapi juga menyelamatkan mood. Saya mulai pagi ini dengan hal sederhana yang sering kali kita rindukan saat sibuk di kota, yaitu menyeduh kopi hangat, ditemani dengan roti sebagai cemilan ringan, dan tentu saja momen tenang tanpa notifikasi. Di sini, kopi bukan sekedar minuman, tapi menjadi waktu untuk merenung, bersyukur, dan memberi ruang untuk diri sendiri. Terkadang, yang kita butuhkan bukan solusi dari luar, tapi ya seperti ini, jeda yang tenang di dalam. Setelah cukup hangat, saya lanjut masak sarapan yang sederhana tapi menggugah selera. Pastinya mie instan ditambah sosis dan telur pindang. Mungkin terlihat biasa,
Tapi di tengah hutan hujan sebegini, rasanya bikin naik level jadi hidangan spesial. Buat saya, menikmatin sarapan seperti ini bukan cuma soal kenyang. Ini adalah soal bagaimana alam mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu seringkali tersembunyi dalam hal-hal kecil yang tulus. Setelah makan siang, saya duduk kembali di depan tenda, menyeruput sisa kopi yang sudah mulai dingin. Sekitar pukul 14.30, hujan sempat mereda. Dan saya tahu inilah saat yang tepat untuk segera berkemas. Meninggalkan tempat ini bukan soal pergi, tapi tentang membawa pulang ketenangan yang tadi pagi sempat saya temukan di antara rintik hujan dan gemercik air. Terima kasih teman-teman sudah ikut menyimak perjalanan singkat ini. Semoga ada hal kecil yang bisa teman-teman ambil dari cerita saya. Kalau suatu hari nanti teman-teman merasa lelah, jenuh, atau butuh ruang untuk diam, cobalah datang ke alam. Karena seringkali suara yang paling kita butuhkan justru terdengar paling jelas saat kita memilih diam. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar, ceritakan juga pengalaman paling berkesan teman-teman saat touring ataupun camping sendiri. Salam hangat dari saya, dan jangan lupa, hidup itu bukan soal buru-buru sampai, tapi tentang menikmatin setiap langkah yang kita pilih.